Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan tentang titik temu NU dan Wahabi. Apakah benar NU dan Wahabi itu ada samanya? Nah, dalam kitab ini dijelaskan bahwa NU dan Wahabi itu sama dalam hal pokok. Yang berbeda itu hanya hal furu. Semisal, yang pertama, arkanul iman wa arkanul islam itfaqun kullam minal wahabiyah wa nahdoh ala arkanil iman wa arkanil islam tamaman bitamami fil adadi wal hurfi. Jadi sama, rukun agamanya sama, rukun imannya sama 6, rukun islamnya sama 5, ihsan juga termasuk rukun agama. Jadi sama, sepakat NU dan Wahabi. Masdar tasyril islami itfaqul wahabiyah wa nahdlatul ulama ala anna masdarul tasyri'il islami hiya kitab sunnah ijma qiyas. Jadi pokok pengambilan hukum Islamnya pun sama, Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas, sama. Dan dalam pengambilan akidahnya juga sama, menggunakan hadis ahad. Dalam bermadhab at-tamadhabu bimadhabi muayyinin, dalam bermadhab juga sama, menggunakan salah satu madhab yang 4. Kalau NU mayoritasnya menggunakan madhab Syafi'i, kalau Wahabi menggunakan madhab Hanbali. Nah, sama juga ketik dalam sholat Jumat menggunakan 2 azan. Dalam sholat tarawih sama juga 20 rakaat. Jadi banyak ini samanya, banyak samanya. Ada juga ini, ingkulla minal wahabiyah wa nahdoh yang tobiku alaihi insyaallah qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil firqatin najiyah wa ya ma alaihi ana wa ashabi. Sama, Wahabi juga adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ingkulla minal wahabiyah wa nahdoh yuhibbur rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram wa jami'i sahabah radhiyallahu ta'ala. Sama, orang Wahabi juga mencintai Rasul, mencintai Ahlul Bait, mencintai para sahabat tanpa mengagung-agungkan yang berlebihan, tanpa menganggap ada orang yang suci. Karena yang suci, yang maksum itu hanyalah Nabi. Seperti itu. Banyak ini kesamaannya. Banyak kesamaannya. Dalam pengamalan Al-Quran, dalam pengamalan sunnah, dalam pengamalan ijma seperti dalam bersosial berpolitik, bahwa orang Wahabi dan NU itu sepakat untuk tidak melawan pemerintahan yang sah selama pemerintahan yang sahnya itu tidak jelas-jelas memerintahkan kepada kezoliman. Ini banyak kesamaannya. Nah, banyak kesamaannya ini. Nah, ada juga disebutkan yaro kulla minal wahabiyah wa nahdoh annaman laisat lahu ahliyatun fil ijtihad la yajuzu lahul ijtihad. Jadi kalau ada orang yang tidak cakap dalam berijtihad, dia tidak boleh berijtihad. Wajib hukumnya taklid, mengikuti pendapat ulama bagi mereka yang belum mampu untuk berijtihad. Haram hukumnya berijtihad bagi mereka yang tidak mampu berijtihad. Sama. Ini banyak sekali kesamaan NU dan Wahabi. Wahabi juga di sini disebutkan mengecam aksi terorisme dan dakwah radikal.
sama ini, banyak kesamaannya. Ya takidu kullamina wahabiyah wa nahdoh bithubuti karomatil aulia. Mereka meyakini karomah aulia, meyakini bahwa ada maunah orang muslimin. Mereka semua percaya. Jadi lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Samanya itu hampir 31 yang disebutkan di sini. Lalu apa perbedaan Wahabiyah dan NU? Nah, perbedaan Wahabiyah dan NU itu di sini disebutkan ada 4. Yang pertama, ayat mutasyabihat, ayat muhkamat. Orang NU dalam mengartikan, menafsirkan ayat mutasyabihat itu menggunakan takwil. Menggunakan takwil. Bahwa semisal yadullah fauqa aidihim, yad di situ orang NU biasa menggunakan kekuasaan Allah seperti itu, atau Allahu alal arsistawa, bahwa alal arsistawa itu adalah Allah menguasai arasy. Sedangkan orang Wahabi tidak menggunakan takwil, artinya semua diserahkan kepada Allah. Yadullah fauqa aidihim, bahwa Allah itu benar punya tangan, tapi jangan dibayangkan bahwa tangan Allah itu tangan seperti makhluk. Allahu alal arsistawa, Allah itu bersemayam di atas aras, tapi jangan diartikan bahwa bersemayam layaknya manusia. Dan ini adalah perdebatan klasik. Lalu perbedaan keduanya itu adalah ziarah kubur, bahwa orang Wahabi itu tidak semisal berziarah kubur ke Rasulullah itu tidak dibolehkan niat untuk berziarah kubur ke makam Rasulullah. Tapi yang harusnya itu menurut Ibnu Taimiyah, niatnya itu berkunjung untuk iktikaf ke Masjid Nabawi. Jadi jangan niat berziarah kubur ke makam Rasulullah. Sedangkan di NU itu boleh berziarah kubur, punya niat untuk berziarah kubur ke Rasulullah, itu tidak apa-apa. Walaupun pada praktiknya semisal kita niat ingin berkunjung ke Masjid Nabawi, pasti ke makam Rasul gitu. Jadi pada praktiknya podo ae sama. Yang ketiga adalah doa kunut. Orang Wahabi pada sholat subuh tidak melakukan kunut, orang NU melakukan kunut. Jadi ya, dan kunut itu bukan termasuk dari bid'ah. Yang keempat adalah haflah. Orang Wahabi itu tidak melakukan haflah, tidak melakukan perayaan maulid. Kenapa tidak melakukan perayaan maulid? Simpel aja alasannya. Karena sahabat Nabi tidak melakukan maulid juga. Sedangkan orang NU suka sekali merayakan perayaan maulid. Boleh? Apakah boleh? Boleh, selama tidak menjadi pengkultusan, tidak pemaksiatan. Bahkan bagus itu maulid, mengingat perjuangan Rasul, itu sangat bagus sekali. Itu diantara perbedaan dan persamaan dari Wahabiyah itu sendiri. Untuk lebih lengkapnya bisa dibeli atau dibaca kitab ini, Wahabiyah wa Nahdlatul Ulama, itu sangat bagus. Setelah kita mengetahui apa itu NU, apa itu Wahabi, apa penyebab perpecahannya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa yang namanya perpecahan itu tidak menguntungkan, tapi yang namanya persatuan itu bisa menguntungkan. Kita sama-sama orang Islam, mari bersatu demi Islam yang jaya. Karena kita tidak tahu siapa yang benar, karena kita tidak tahu, karena akhirat belum terlacak. Kita tidak tahu siapa yang benar. Mari sama-sama berjuang, mari sama-sama mempererat barisan, jangan mau diporak-porandakan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.